Dorea yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan hari Rebo ini, hari-hari Selasa, kami masih berikan waktu itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh sehat, boleh memuji Tuhan, boleh mengangkat tangan, boleh melayani Tuhan, dan terutama kami boleh melihat orang-orang yang kami kasihi ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Aku secara pribadi tidak ada yang lebih Bapak, kami di tempat ini sama-sama mau belajar tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami, dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Semua sudah siap? Kalau saya boleh tahu berapa lama saya nyampaikan firman-Nya? 3 hari, 10 hari, 1 tahun ya. Oke ya, semua karena anugerah Tuhan ya. Oke. Nah kita akan masuk ya, kita akan masuk sebagai kita akan masuk sebentar ya. Kita akan masuk dalam nah ini kita masih merayakan suasana, masih bau-bau Paskah lah ya. Telurnya masih ada nggak telur hiasnya di rumah? Ya, jangan hanya cuma pikir telur hias ya. Aduh nanti Paskah ini, kalau Paskah itu liburannya panjang dari Jumat Sabtu Minggu, mana ya jalan-jalan keluar kota ke Bandung ya, cari empe-empe atau cari misalnya batagor, enggak lah ya. Kalau hanya sekedar itu kayaknya masa sih kematian dan kelahiran atau kenaikan Tuhan hanya sekedar itu ya. Nah hari ini kita akan flashback ya tentang 5 momen ya, tentang 5 momen yang dialami Yesus dari mulai sebelum dia mati di kayu salib sampai waktu dia bangkit dari kubur ya. Sebenarnya banyak momen-momen yang khusus ya. Terus terang kalau kita betul-betul renungkan firman Tuhan itu ada banyak momen-momen yang untuk kita introspeksi tentang kehidupan Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar 5 hal saja. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada momen-momen tadi, untuk kita juga introspeksi diri kita harus ingat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak muda di tempat ini PD Dorea. Dalam kehidupan ini, siapapun engkau, tua, muda, kaya, miskin, cantik, jelek, ya gemuk, langsing, tinggi, pendek, atau apapun ya, hamba Tuhan, non hamba Tuhan ya, atau apapun ya, ada 3 peranan penting yang pasti ada dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah pasti peranan Yesus, betul? Karena rencana Tuhan dalam hidup setiap anak-anaknya bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Dan rancangan Tuhan untuk barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul ya? Itu semua kita hafal dari mulai kita di sekolah minggu, betul? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu rencana Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Tapi apakah cuma hanya peran Tuhan dalam hidup orang Kristen? No. Peran yang kedua yang tidak kalah serunya adalah peranan si jahat, iblis, ular tua. Dia tidak mau anak-anak Tuhan mengalami keselamatan. Dia tidak mau anak-anak Tuhan mengalami masa depan penuh harapan. Makanya iblis selalu ada. Makanya kenapa Yesus berpesan sebelum dia mati, ya, dia berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah, betul, berjaga-jagalah. Karena ingat, iblis tetap ada di sekitar kita. Memang dia sudah sinya ompong, nggak bisa apa-apa. Tapi waktu kita kasih celah, maka dia akan masuk dan dia akan menghancurkan hidup kita. Karena rancangan iblis jelas adalah Yohanes 10 ayat 10, bahwa pencuri datang untuk membunuh, membinasakan, dan untuk menghancurkan, betul? Maka jangan pernah pikir visi iblis berubah karena tahun 2024. No, semakin gencar karena dia tahu waktunya sudah singkat. Nah, peranan yang ketiga adalah peranan siapa? Peranan Bapak dan Ibu, saya dan jemaat di tempat ini. Bagaimana respon kita? Kita mau ikut tawaran iblis atau tawaran Tuhan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang 5 momen yang spesial tentang Yesus pada saat sebelum dia mati di kayu salib sampai dia bangkit dari kubur ya. Nah, kita akan lihat yang pertama Matius 26 ayat 3 sampai dengan 5. Saya ngomongnya pelan, pas Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena sekarang saya sudah banyak bertobat ya. Tahun 2024 sekarang saya ngomong lebih pelan dan lebih mulai, betul, lebih gemoy, betul ya, karena sekarang sudah masanya pilpres ya, jadi semua mesti jadi lemah gemulai gitu ya. Nah, kita buka Matius 26 ayat 3 sampai dengan 5. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan satu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Garis bawahi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu PD Dorea, yang bermufakat jahat
penjahat. Ini siapa? Ini bukan orang penjahat, ini bukan pembunuh Barabas, ini bukan orang koruptor, ini bukan orang yang masuk luar penjara, tapi yang merupakan jahat adalah siapa? Orang-orang yang notabene-nya tahu kebenaran, ahli-ahli kitab, ahli Taurat, bahkan imam besar Kayafas, tidak main-main. Maka hari-hari ini jangan sekedar bangga dengan berkata, saya rajin ke gereja Bu Indri, saya tiap ada PD Zoom saya selalu hadir. Itu baik, tapi tidak jadi jaminan. Karena waktu engkau dan saya buka celah sekecil apapun celah yang kita buka, maka kita bisa menjadi apa? Kita bisa menjadi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ini apa? Ini memang serba ini. Ini apa? Apa ini namanya? Tahu nggak ini apa? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Boleh makan es krim di Bandung, tapi bayar sendiri, datang sendiri, betul. Ini adalah pion daripada catur, betul. Kalau engkau dan saya tidak menjaga, kalau kita buka celah, maka kita bisa menjadi pion-pion daripada si jahat. Terbukti ahli agama, bahkan imam besar Kayafas menjadi pion-pion daripada si jahat. Memang apa celah mereka, Bu? Mari kita lihat apa celah daripada imam-imam, daripada tokoh-tokoh ini, daripada imam-imam Kayafas. Tahu apa celahnya? Mereka iri kepada Yesus. Mereka iri kepada Yesus. Ini bicara tentang hati, ya. Iblis di akhir zaman ini, dia nggak takut dengan kekayaan. Dia nggak takut dengan kekayaanmu, dia nggak takut dengan kepintaranmu, dia nggak takut dengan keberhasilanmu. Tapi yang dia serang adalah apa? Ini apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Coba lihat saya. Soalnya saya sebagai tukang sulap belakangan ini, betul. Ini adalah panah si jahat. Yang dia panah adalah apa? Hati kita. Makanya tidak heran dikatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Orang-orang yang tercemar hatinya, ciri khasnya gampang sakit hati. Betul, tidak bisa mengampuni, ya. Udah gitu tawar hati, udah gitu mendua hati, udah gitu keras hati, ya. Waktu engkau dan saya masih punya gaya hati seperti ini, ada yang nggak beres dengan kita. Hati-hati, tadi saya katakan iblis itu cari pionnya bukan di tempat pelacuran, tapi melalui orang-orang dalam gereja. Buktinya adalah 14 tahun perempuan yang kemasukan roh jahat, dia ada di gereja. Bisa saja dia penatua, bisa aja dia pendeta, bisa aja dia hamba Tuhan, tapi dikatakan dia terikat roh jahat. Makanya sebelum Yesus menjamah dia, dikatakan dia tidak bisa memuliakan Tuhan. Tapi dalam Lukas 13, sesudah Yesus menjamah dia, dikatakan maka perempuan itu bisa memuliakan Tuhan. Nah, hari-hari ini jangan sekedar bangga I'm a Christian, saya pelayanan dari Senin sampai Sabtu Bu Indri, tidak jadi jaminan. Kalau kita tidak menjaga hati, makanya gak heran kita Kristen apa, ya. Ini saya tunjukkan, bapak-bapak, ibu-ibu, ini tahu apa ini? Ini tahu apa? Ini adalah kaktus bonsai, betul. Kalau engkau lihat kaktus itu harusnya, saya punya kaktus di rumah tingginya 4, 5, bahkan 8 meter. Tapi kenapa kaktus ini pendek cuma 30 cm? Inilah karakter orang Kristen bonsai. Sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, puluhan Tuhan pelayanan, tapi tidak ada buah pertobatan. Kenapa bisa tidak ada buah? Very simple, karena hatinya tercemar. Karena waktu hati kita tidak kita jaga, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, waktu tanah itu subur, dia akan bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Ini tanah yang subur bicara tentang hati yang mau dibentuk. Waktu hati kita mau dibentuk, waktu hati kita nggak buka celah kepada si jahat, makanya kita bisa berubah, kita semakin lebih baik lagi seperti yang Tuhan inginkan. Coba kita buka Matius, ya, supaya sebagai pesan Tuhan kepada kita. Mari kita buka, ya. Coba kita buka sebelum masuk Matius, Wahyu 8 ayat 11. Ini wanti-wanti. Ini yang bicara adalah Allah sendiri. Yohanes Pembaptis dikatakan begini, Yohanes murid Yesus, nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Ini bicara tentang kepahitan hati yang nggak dijaga. Dikatakan sepertiga penduduk dunia nanti akan mati secara rohani. Makanya memang ke gereja, memang pelayanan, memang ibadah, memang melakukan kegiatan rohani, tapi nggak ada pertumbuhan. Kenapa? Karena hati kita sudah kepahitan. Hati yang pahit itu akibat apa? Kita kena panah daripada si jahat. Coba lihat Matius 15 ayat 8 sampai dengan 9. Ini yang ngomong adalah Yesus, bukan saya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bercuma mereka beribadah padamu. Makanya gak heran
Saya dulu menyimpan sakit hati 8 tahun kepada keluarga saya. 8 tahun. Muka saya hancur, nanah, akhirnya terakhir saya koma dibawa ke Singapura. Tidak main-main. Yang rugi siapa kalau tidak jaga hati kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Iblis tepuk tangan, hahaha, engkau adalah pion-pionku. Memang engkau ada di tempat ibadah, tapi engkau terikat oleh roh jahat. Hari-hari ini pesan daripada Paskah, yuk kita koreksi hati kita, betul? Karena waktu hati kita tidak baik, maka tidak akan ada pertumbuhan. Dengar firman Senin sampai Sabtu, ibadah tiap hari, hafal ayat, nggak ada pertumbuhan rohani. Kenapa? Bonsai. Kenapa bonsai buka celah? Karena iblis itu singa yang mengaum-aum. Dia lihat ada celah dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ada hati yang belum dibereskan, dia langsung masuk dan kita tidak akan pernah bertumbuh. Padahal apa kata Yesus? Waktu Tuhan datang melihat pohon itu tidak ada buahnya, ambillah kampak, potong pohon ini. Tuhan bukan mencari lamanya kita jadi orang Kristen. Tuhan bukan tergila-gila dengan melihat luar biasa pelayanannya Senin sampai Sabtu. No, tapi Tuhan mencari buah pertobatan. Kapan kita bisa bertumbuh? Waktu kita menjaga hati kita. Jadi kalau hati kita selama ini masih ada tercemar, mungkin sakit hati, mungkin terluka, atau mungkin kita bimbang, mendua hati, katakan, Tuhan Yesus, Engkau mati di kayu salib dan sudah bangkit, berikan aku hati yang baru. Nah, Tuhan katakan minta diberikan, cari mendapat, ketuk akan dibukakan. Betul, saya waktu dalam keadaan kepahitan, saya nggak ada damai sejahtera, yang ada marah terus, panas hati, ya, rugi sendiri. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, kita buka yuk Matius 26 ayat 20. Jadi yang pertama, momen pertama adalah momen di mana waktu anak-anak Tuhan buka celah dari hati. Kenapa tadi tua-tua, kenapa Imam Kayafas bisa menjadi pion iblis? Karena mereka buka celah, yaitu apa? Iri hati. Maka di tempat ini jangan iri melihat temanmu yang lebih hebat. Harusnya kita bilang, Tuhan, aku juga mau, mampukan aku bisa seperti dia, bisa dipakai luar biasa, bisa diberkati luar biasa, bukan malahan tak jadi. Betul? Karena orang yang iri tidak akan pernah bisa menjadi bahagia hidupnya. Itu yang pertama. Paskah berbicara tentang introspeksi hati. Betul? Yang kedua, Matius 26 ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya percaya semua kita punya gambar Yesus makan dengan 12 orang murid. Ada ya? Last Supper, betul. Kita mungkin bilang, oh itu perjamuan kudus, Bu Indri. Tuhan sebelum dia naik, sebelum dia mati di kayu salib, dia ngadakan makan, betul. Makan di restoran, di bintang 5, mungkin di hotel mulia, betul. Sorry to say, ini gak ada hubungan dengan hanya makan-makan besar, makan babi panggang, no. Tapi ini bicara tentang Yesus rindu anak-anaknya berfellowship dengan dia. Tuhan mau kita berfellowship dengan Tuhan secara pribadi, bukan hanya ibadah rame-rame, KKR besar-besaran, tapi kapan kita duduk manis dengan Yesus, ngobrol-ngobrol, dengar dia ngomong, kita juga dengar Tuhan waktu ngomong sama kita, dan juga kita bisa berkongko-kongko dengan Tuhan. Tuhan mau seperti itu, ya. Dan iblis, apakah dia senang kalau anak-anak Tuhan punya hubungan pribadi? No, makanya dia kasih yang namanya roh sibuk pelayanan, sibuk cari uang, sibuk urus ini dan itu. Makanya kita gak punya waktu berfellowship dengan Tuhan. Padahal perhatikan baik-baik, kalau engkau berfellowship dengan Tuhan, akan beda ibadah kita, akan beda pelayanan kita. Saya waktu pertama bertobat tanggal 20 Mei 1999, hidup saya betul-betul dalam keadaan dibikin nadir. Betul, saya mau melahirkan, anak saya kata dokter cacat. Karena apa? Suami saya dalam penjara karena narkoba, dan saya masuk ke rumah sakit tidak punya uang, saya harus masukkan gelang saya ke Pegadaian. Jadi bukan main-main, saya pengen bunuh diri waktu itu karena keluarga nggak peduli juga, saya lihat, dan juga suami juga di penjara, anak-anak saya 3 udah nggak tahu di mana-mana, uang nggak punya, yang satu mau lahir katanya cacat. Dan waktu itu seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum, yang melihat suami saya di penjara selama 8 bulan, dia datang ke rumah saya karena suami saya bilang, tolong lihat istri saya, dia sudah betul-betul desperate dan mau bunuh diri. Dia datang dan dia bilang, Ibu Indri, Yesaya 43:4a,
Tuhan mengasihi Ibu Indri, engkau mulia dan berharga. Simple kata-katanya, tapi perhatikan waktu engkau dan saya betul-betul mau membangun hubungan dengan Tuhan kembali. Saya merasa seperti saya sangat berharga. Siapa saya kalau Tuhan berkata saya berharga? Karena saya ambil keputusan, saya mau ikut Tuhan. Saya minta satu aja, boleh nggak anak saya lahir normal? Kalau anak saya lahir normal, saya akan ikut Tuhan seumur hidup saya. Dan itu saya punya pamit sampai hari ini. Nah sejak itu saya ikut ibadah, tapi terus terang ibadah saya masih ada rasa tertuduh. Iblis itu suka mengintimidasi, karena hidup saya dulu nggak benar, suami saya dulu nggak benar hidupnya, maka saya kalau gereja di belakang. Tapi setiap hamba Tuhan yang ngomong, kalau itu firman pas ke saya di belakang dengan air mata yang satu ember. Itu aku Tuhan, itu aku Tuhan. Dan kalau ada altar, pendeta baru bilang siapa saya lari. Orang altar berdiri paling cuma duduk, cuma berdiri sambil tutup mata. Saya tiarap di lantai. Bayangkan, orang-orang pasti bilang ini perempuan pasti dosanya ngeri banget, lebih daripada perempuan pezina. Karena nangis, tapi saya tidak peduli. Orang yang hatinya sudah beres dengan Tuhan itu beda, tidak peduli dengan apa kata orang. Hari-hari ini bagaimana? Masihkah engkau merasakan seperti terkonek waktu engkau menyembah, waktu engkau mengangkat tangan, waktu kita menyanyi, waktu kita baca Alkitab? Kata orang yang masih terkonek dengan Tuhan, berfellowship dengan Tuhan, hanya dengar satu lagu aja kita bisa nangis betul-betul. Tuhan, siapa kamu yang begitu baik? Tuhan, kurang apa aku begitu jahat meninggalkan engkau, tapi engkau makin menerima aku. Itu akan menyentuh hati kita. Tapi kalau engkau ibadah, minta main HP, lagi menyembah, nanya nanti makan siang di mana, yang enak restoran mana, yakin masih berfellowship dengan Tuhan. Jadi bukan masalah ibadahnya, masih nggak ada deg-degan ketemu dengan Tuhan, masih nggak bergairah. Maka kata Tuhan, karena engkau tidak panas tidak dingin, maka aku memuntahkan engkau. Kata Tuhan gitu, Tuhan muntah sama kita bukan karena kita mau kelek, tapi waktu engkau dingin sama Tuhan, sekedar ibadah, hanya formalitas, hanya rutinitas, hanya kebiasaan. Saya bersyukur sejak saya bertobat, saya sampai hari ini kalau dengar lagu, lihat Passion of Christ, itu langsung nangis. Tuhan, aku si penjahat, kau ampuni siapa aku Tuhan. Itu rasanya nggak habis-habis. Dia bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Masihkah itu keluar dari hati kita waktu kita datang kepada Dia? Karena orang yang berfellowship dengan Tuhan akan tersentuh. Nah ini apa bapak-bapak, ibu-ibu, coba lihat dulu. Ini adalah saya memang tukang sulap dibilang ya. Nah kemarin ini saya naik pesawat, saya pergi ke Bali, ke Makassar, sampai ditahan tahu di tempat bagian X-ray, karena saya dalam cover saya itu ada macam-macam. Saya ada bawa rantai, saya ada bawa setir, saya ada bawa pistol ya. Jadi mereka pikir ini teroris dari mana gitu loh ya. Waktu pas dilihat muka saya, mungkin muka saya agak baik dikit lah ya. Maka mereka bilang, maaf ibu, bolehkah diperiksa? Kayaknya ada balon dalam ibu punya kabin. Saya nggak ada bawa balon, saya bilang gitu. Tapi kayaknya ada. Ternyata memang saya bawa pistol-pistolan. Dan dia bilang, ibu, berhubung ibu pistol-pistolan di kabin, takut nanti ibu iseng-iseng ibu tembakin dan punya penumpang pada mati berdiri semuanya. Jadi tolong dimasukin ke kabin, betul. Nah ini saya bawa lentera, betul. Kalau orang yang memang betul-betul berfellowship dengan Tuhan, sinarnya akan begini lihat. Terang, betul. Tapi seringkali sinar kita sudah seperti ini. Semakin redup. Tinggal tunggu waktunya akan mati. Tuhan bukan tergila-gila dengan ibadah kita, tapi masihkah engkau terkonek dengan Tuhan? Masihkah engkau bisa merasakan kasih-Nya, kebaikannya, ketulusannya, kesabarannya pada kita? Makanya Tuhan, waktu Dia makan dengan murid-murid itu bukan hanya sekedar kita pajang di dinding, tapi ini bicara tentang Yesus pengen kita berfellowship dengan Dia. Pesan yang pertama adalah tentang hati. Pesan yang kedua adalah tentang fellowship. Yang ketiga adalah apa? Ya, nah yang ketiga, nah sebelum saya masuk ke sana, saya mau tanya, tahu cerita tentang Henokh? Henokh hanya 3 ayat di Alkitab. Henokh hanya cuma 3 ayat di Alkitab, tapi kalau engkau baca dikatakan Henokh umurnya 365 tahun. Dan 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Dia tidak dikatakan 300 tahun jadi orang Kristen, nggak dikatakan dia 300 tahun ikut ibadah, no. Tapi bergaul dengan Tuhan, ini bicara tentang fellowship dengan Yesus. Dia punya hubungan intim dengan Tuhan, maka dia diangkat ke surga sama seperti Musa. Musa juga mayatnya tidak ada diangkat ke surga, karena Musa itu selalu punya hubungan dengan Tuhan. Waktu dia naik ke Gunung Sinai 40 hari 40 malam dia nggak turun-turun, saking nggak turun-turunnya, makanya sampai rakyat Israel bilang apa, bikin Tuhan sama kami kepada Harun, maka dibuat anak lembu emas, betul.
Coba kita lihat Musa, Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan 30 dikatakan begini, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekatinya. Dia, orang-orang yang punya hubungan fellowship dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, itu wajahnya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Coba kita lihat muka kita masing-masing yuk. Ini saya bawa. Apa ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini kaca ya. Nanti semua lihat mukanya ke kaca. Apakah mukamu kayak gendruwo? Apa mukamu penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan? Karena orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu wajahnya teduh. Orang lihat wajahnya juga kok beda ya. Saya lihat wajah kamu aja teduh ya. Yang tadi nggak bisa nelen jadi bisa nelen. Yang tadinya sakit langsung sembuh, betul. Karena sinar kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita sekarang tidak punya hubungan dengan Tuhan, makanya nggak heran mukanya parno, mukanya kayak kuda. Coba kita lihat masing-masing sini muka kita kayak apa, yuk kita lihat ya. Saya lihat dulu ini mukanya Pak Yuswan, ini mukanya penuh sinar kemuliaan Tuhan, betul. Ibu Ruli, coba saya lihat, wah ini wajahnya juga penuh sinar kemuliaan Tuhan pakai kacamata, betul. Saya lihat Ibu Imelda, apalagi ini ya, wajah sukacita penuh sinar kemuliaan Tuhan. Beda, orang yang memang punya fellowship dengan Tuhan itu ada sinar kemuliaan Tuhan. Makanya ada muka keteduhan, betul. Hari-hari ini dunia sudah semakin banyak problem. Kalau muka makin kayak jeruk purut, makin stres. Apa gunanya jadi orang Kristen, betul? Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat. Yang ketiga adalah apa? Kita buka yang ketiga ya. Nah, katakan di sini yang ketiga. Getsemani bicara tentang apa? Getsemani berbicara tentang ketaatan. Karena waktu Yesus berdoa 3 kali. Dia berdoa, Bapa, kalau boleh ambillah cawan daripada aku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Hanya orang-orang yang taat kepada Allahnya berani berkata kehendakmu lah yang jadi. Waktu Pak Ari dalam keadaan COVID tahun 2022 kemarin itu perburukan total perburukan. Delta pertama itu suami saya di Indonesia, Delta pertama itu bulan Juli, suami saya Juli kena Delta. Nah itu hari ketiga itu masih baik, hari pertama, kedua, ketiga masih baik, hari ketiga perburukan total, ketutup semua paru-parunya, batuk darah, panas 40, nadi 45, dan saturasinya di bawah 60 dengan pakai oksigen yang paling keras itu 5, level 5. Bayangkan, saya juga COVID awalnya saya duluan, tapi saya tinggi dan kami akhirnya masuk rumah sakit dan saya tinggal di rumah sakit 11 hari dengan orang yang kena Delta. Bayangkan itu, waktu saya sudah negatif, dokter bilang Ibu Idri harus keluar dari rumah sakit karena nanti takut kena. Usia saya sekarang 64, waktu saya kena COVID usia saya 62 tahun, dan itu tinggal di rumah sakit yang orang semuanya bermati ya tiap hari dan risiko tinggi. Nah waktu saya lihat suami saya, karena saya harus pulang, saya pas mau ngatur barang dengan berat hati, saya lihat wajah Pak Ali bilang apa, kamu saya meninggal, cari hiburan yang terbaik. Waktu saya bilang, Tuhan apa yang saya lakukan? Dan saya tahu, saya dengar suara Tuhan, tinggal, stay, jangan tinggalkan suami. Saya betul-betul mau belajar taat sama Tuhan. Itu resiko. Dokter bilang, Ibu Indri kalau memang tinggal, tanda tangan di sini mengatakan kalau sampai Ibu ada apa-apa, bukan tanggung jawab rumah sakit, saya tanda tangan, saya siap dok. Karena Tuhan pun mengatakan saya harus stay dengan suami saya. Dan malam Tuhan bangunkan saya, WhatsApp anak rohanimu yang ada di Surabaya, minta supaya ditolong dibawa ke Surabaya. Logikanya jam 3 pagi WhatsApp orang di mana caranya, betul. Apalagi yang saya WhatsApp ini yang punya rumah sakit terbesar di Surabaya. Tapi kalau Tuhan yang suruh, percayalah, Tuhan tidak pernah melakukan. Jam 8 pagi saya dengan kaget saya buka WhatsApp, mereka bilang Ibu jam 8 akan dijemput dengan pesawat SOS dari Singapura, Pak Ari akan dibawa ke Surabaya. Akhirnya kami berangkat dari Bandung, bayangkan dengan kecepatan pakai ambulans 120, 130. Saya nggak pernah ada naik ambulans, di depan sayanya dokter spesialis semua ada di belakang dengan Pak Ari. Dan selama perjalanan saya hanya menyanyi aku berserah. Itu betul-betul selama dalam perjalanan sampai ke Surabaya itu suami saya dimasukin kayak ke keranda, pakai plastik, di zip, pakai resleting, dan suami saya seperti binatang yang dimasuk ke pembantaian. Tapi dia bisa tenang, tidak batuk, tidak panas, saturasi tidak turun. Sampai di Surabaya hari kelima dikasih gambaran sembuh total. Hari ini ketaatan itu
ternyata harganya luar biasa. Dan Tuhan suka dengan orang-orang yang berani mendeklarasikan iman seperti Sadrak, Mesakh, Abednego. Waktu Nebukadnezar bilang, sembah aku. Mereka bilang apa? Kalaupun Tuhan tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung. Iblis paling tidak suka lihat orang yang berani mendeklarasikan iman. Karena itu dia juga coba-coba untuk mengkopi. Dia juga coba-coba untuk berkata tentang deklarasi iman. Tapi apakah Yesus tahu? Dia hanya cuma oknum. Tahu waktu dikatakan waktu ada orang gila di Gerasa. Betul tahu ceritanya? Orang gila di Gerasa ketemu dengan Yesus. Di Markus 5 dikatakan mereka datang dan dia berseru, Yesus anak Allah, jangan siksa aku. Dia, apakah Yesus tersanjung dengan dibilang Yesus anak Allah? Kita buka Markus 5 ayat ke-8. Dia bilang begini, Markus 5 ayat ke-8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Yesus kita nggak bisa dibohong-bohong. Mulut kita bisa berkata, aku percaya engkau Allah yang hebat. Tapi Tuhan akan uji iman kita. Itulah proses penyaliban yang keempat. Jadi iman itu harus diuji. Kalau kita hanya berkata, saya percaya Tuhan, saya mencintai Tuhan. Waktu pas ada proses pengujian, siapkan kita. Setiap kita pasti akan masuk dalam apa? Dalam proses salib. Pasti. Karena Tuhan katakan, barang siapa yang ikut aku harus pikul salib dan sandal diri. Kalau tidak, dia tidak layak ikut dengan aku. Nah, ada apa dalam proses salib? Bukan berarti semua kita digantung tiba-tiba hari ini. Ada pengkhianatan dalam proses salib. Betul, murid-murid yang dipercaya mengkhianati Yesus. Siapa dia? Yudas. Kita bisa saja dikhianati oleh orang-orang yang kita percaya. Mungkin oleh pasangan kita, mungkin oleh sahabat kita, mungkin oleh orang-orang yang kita percaya. Ditusuk dari belakang. Bisa. Itu proses salib. Betul. Nah, yang kedua, ada apa yang dialami? Ditinggalkan oleh murid-muridnya. Petrus berkata, walaupun semua meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Bisa kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita tolong dulu. Waktu dia susah kita tolong, waktu kita susah datang, mereka meninggalkan kita semua. Itulah dunia. Itulah proses salib. Waktu engkau mengalami proses salib seperti itu, bagaimana respon kita? Karena hanya orang-orang yang diuji imannya yang akan menang dan akan sampai dari akhir. Bisa juga dilukai. Yesus dicambuk 39 kali. Kita bisa dilukai, difitnah, digosip, diomongin di belakang. Itu bisa terjadi waktu engkau difitnah. Apakah kita balas? Dasar lu fitnah gua, lu tahu siapa gua? Atau belajar seperti Yesus, tutup mulut, tidak menjawab apapun. Atau juga kita bisa direndahkan. Yesus direndahkan, ditendang, diludahi, ditampar, ditelanjangi. Nah, mungkin kita juga bisa mengalami seperti gak dianggap. Kita ke gereja kalau kita orang biasa, gak dilihat sebelah mata. Dunia gak melihat. Dunia melihat kisi. Kalau kita hebat, kita berhasil, kita kaya, baru orang datang rame-rame. Waktu kita susah, waktu kita di penjara, bisa orang meninggalkan kita. Itulah dunia. Itu proses salib semuanya, ya. Nah, dikatakan tadi iblis gak bisa tiru proses salib. Karena iblis adalah roh pemberontak. Dia tidak bisa ikut proses salib. Makanya dia paling takut waktu anak-anak proses salib. Nah, proses salib bicara tentang mahkota duri. Iblis pakai kita memang mahkota. Dia bukan mahkota duri. Mahkotanya mahkota apa? Coba buka. Mahkota ego. Betul, ego. Makanya waktu engkau sampai nempel di rambut saya nih, aduh, gimana nih cara ngelepasinnya? Ampun. Tunggu sebentar ya. Nah, ini dia si iblis ganggu saya, ya. Nah, proses ego waktu engkau direndahkan, kita sama, betul. Nggak tahu ya dia saya siapa, ya enak aja ini orang, betul. Itu ego. Kalau proses mahkota duri itu walaupun direndahkan, walaupun dikhianati, walaupun dilukai, walaupun ditinggalkan, tidak mendalam. Bagaimana dengan kita? Mungkin kau bilang Ibu Indri nggak ngalamin. Siapa bilang? Saya mengalami proses salib sampai hari ini. Saya selama COVID cerita sama kalian 11 gugatan di pengadilan oleh abang kandung saya sendiri. 11 gugatan. Kalau sekarang di MK, Pilpres, gugatannya cuma 1. Betul, saya 11 gugatan. Menang di PN, naik banding ke PT. Menang saya di PT, naik banding ke Mahkamah Agung. Menang di Mahkamah Agung, bikin gugatan baru lagi. Bayangkan 2 tahun COVID, saya tiap hari Kamis harus pengadilan negeri di Bandung menghadapi abang kandung sendiri. Pertanyaan, apakah engkau marah?
Apakah engkau keluarkan egomu? Apakah engkau balas menggugat? Tergantung respon kita. Tapi saya bersyukur, terima kasih Tuhan kau berikan aku kasih yang bisa mengampuni. Saya sayang sama abang saya mengampuni abang saya. Dan Desember kemarin 11 gugatan, semua menang inkrah di Mahkamah Agung. Hari ini, bagaimana respon kita waktu engkau mengalami proses salib? Karena iman yang teruji, itu yang akan pasti mengalami kuasa kebangkitan. Jadi jangan hanya sekedar kita berkata, aku percaya Tuhanku luar biasa. Pas proses, masihkah kita berkata, aku percaya Tuhanku luar biasa. Saya punya anak rohani. Terus anak rohani ini luar biasa. Dia namanya Baby almarhum. Selama 3 tahun dia mengalami kanker. Kanker dia bukan 1 tapi ada 5. Pertama di kanker payudara, belum siap kemo dan radiasi, kena ke tulang 10 titiknya kankernya di tulang. Lagi lagi radiasi, lagi kemo, kena di paru-parunya. Belum siap lagi kemo, kena dia punya otak dibuka kepalanya, botak sampai dia meninggal. Dan terakhir dia kena ke lever. Waktu saya ketemu dengan dia, saya pikir mungkin dia sudah memuja Tuhan, udah bilang percuma ikut Tuhan. Tahu apa kata Dewi? Bu Indri, Tuhan luar biasa. Hidupku untuk Tuhan, mati satu keberuntungan. Dia main piano. Sampai meninggalnya dia tetap main piano di gereja. Walaupun dia hanya bisa pencet 1 tuts piano. Tapi dia bilang walaupun hanya pencet 1 tuts, saya tetap mau melayani Tuhan sampai Tuhan panggil saya. Kemarin sebelum pasca, dia dipanggil oleh Tuhan. Saya percaya ini orang iman yang hebat. Baby sudah selesai sampai garis akhir. Bagaimana dengan iman kita? Ada 2 iman. Iman yang hebat mungkin bisa memindahkan gunung, tapi iman yang benar yang berkata walaupun Tuhan, aku tetap mencintai engkau. Saya bilang, Baby, selamat jalan adikku, engkau sudah finishing well ya. Dia bukan menderita, dia sudah finishing well. Dan selama hidupnya dia tetap main piano walaupun hanya mencet do, re, mi, karena tangannya sudah syaratnya semua sudah kena. Hari-hari ini yuk kita uji iman kita. Waktu kita mengalami proses, apakah kita marah, kita kecewa, kita berontak, atau kita berkata, Tuhan mampukan aku proses penyalipan, betul? Dan kalau kita sudah mengalami proses penyalipan, pasti momen yang kelima kita akan mengalami kemenangan. Buka Matius 28 ayat 6. Kata malaikat, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Kita bicara tentang kemenangan, betul. Tapi untuk kita mengalami kemenangan, cek hati kita. Untuk kita mengalami kemenangan, cek fellowship kita kepada Tuhan. Masihkah kita tetap bergairah ketemu dengan Tuhan? Masihkah kita berapi-api untuk mendengarkan Dia? Masihkah kita bisa tersentuh air mata kita waktu kita menyanyikan tentang kebaikan Dia? Yang ketiga, dikatakan kita perlu mendeklarasikan iman kita. Ya, kita perlu mendeklarasikan iman kita. Kapan iman itu teruji? Melalui proses salib. Semua orang pasti dan harus melewati jalan salib. Kalau engkau dan saya tidak mau pakai jalur salib, berarti kita tidak layak di hadapan Tuhan. Karena follower Yesus, pengikut Yesus yang sejati adalah yang siap ikut jalurnya Yesus, lewat Getsemani, masuk ke Golgota, mengalami penyaliban dan akan dibangkitkan, betul? Nah, orang-orang yang akan bangkit, yang sudah menang, itulah yang akan menjadi brand ambasador surga. Kisah 1 ayat 8 digenapi dalam hidup kita. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di bawah semua kita punya kapasitas, pelayanan kita, kehidupan kita, iman kita, kesehatan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, usaha kita, semua akan Tuhan perluas karena kita adalah brand ambasadornya surga. Ada 4 golongan. Kalau paslon sekarang yang lagi ribut ada 3 paslon. Kita ada 4 paslon. Yang pertama adalah Kristen Raja Wali. Itulah Kristen pemenang. Maka dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti yang Raja Wali. Raja Wali kelebihannya adalah jarak pandang matanya 4,5 kilometer. Artinya dia hidup bukan dari apa yang dia lihat, tapi dia hidup dari apa janji-janji Tuhan. Seorang Yusuf
Kenapa dia bisa bertahan waktu mengalami proses salib, di penjara, mengalami ketidakadilan, jadi budak, dilupakan. Tapi dia punya mimpi. Inilah Kristen Raja Wali. Dia punya mimpi 11 berkas akan menyembah berkas dia, bulan, bintang, dan matahari akan menyembah dia. Dan terjadi. Manusia jarak pandang cuma 6 meter, tapi Raja Wali 4,5 kilometer. Orang-orang Kristen Raja Wali tidak hidup dengan apa yang dia lihat, tapi hidup dengan apa kata Tuhan. Betul? Yang kedua adalah Kristen apa? Kristen burung emprit. Tahu burung emprit? Ini paslon yang burung emprit ya. Burung emprit itu recok, ribut, ya bersungut terus. Aduh, kenapa hidup buruk ini? Aduh, kapan Tuhan tolong? Aduh. Atau yang ketiga, engkau bukan burung emprit, tapi engkau anak ayam yang suka mengkais-kais tanah. Ini bicara tentang apa? Kenapa ini? Kok hidupku begini terus? Kenapa? Enggak lagi waktunya kenapa? Sudah waktunya sekarang berkata, aku percaya Tuhan. Yang keempat adalah Kristen aliran kerupuk. Ini kerupuk. Kalau kita makan rujak, ini paling enak pakai kerupuk. Tapi Kristen rujak dianjurin. Rujak wetoy. Ini Kristen yang mengasihi diri sendiri. Mentang-mentang aku miskin, mentang-mentang aku janda, mentang-mentang aku duda, mentang-mentang aku pernah bercerai. Halo, kalau engkau Kristen kerupuk, Kristen burung emprit, kita Kristen anak ayam yang mengkais-kais, yakin bisa berkata aku lebih dari pemenang. No, di hari ini pesan Tuhan, mari ada 5 momen. Pertama, cek hati kita. Kedua, bangun hubungan dengan Tuhan. Ketiga, iman kita deklarasikan. Keempat, siap diuji iman kita. Kelima, kemenangan menjadi milik kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Wow, luar biasa. Ibu Indri Pardede sudah memberkati kita. Saya sangat terinspirasi sekali karena semangatnya beliau yang berapi-api. Ya. Tuhan baik ya. Amin. Ya, kami tetap menunggu jadwal khotbah yang di Bali, Bandung, dan juga Semarang ya Bu. Iya, boleh ya. Kalau di Bali kan sudah pernah Bu. Pokoknya dan nama Doria itu aku sudah sama saya itu sudah nempel di hatiku ya Doria ya. Jadilah Kristen Raja Wali ya sayangku ya semuanya ya. Di Semarang ya Bu ya, Bu Dede di Semarang. Ayo. Kita tinggal buat Zoom kan, jadi kita bisa nggak usah ketemu, kita pakai Zoom aja. Kan kalau undang Ibu Indri ke Semarang lagi, tiketnya lagi, hotelnya lagi, ngapain juga kan gitu ya. Belum makannya banyak ya Bu. Iya. Makannya banyak samcan, ya itu nanti panggang, kayak gitu loh. Nggak gemuk-gemuk gitu ya. Itu dia. Makanya saya setiap habis makan langsung nanti habis itu langsung berdoa, Tuhan tolong diambil lagi dagingnya supaya nggak jadi gemuk. Bercanda sayang, bercanda ya. Oke, puji Tuhan Ibu Indri Pardede, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk Dorea Ministry Indonesia. Ya, Kami tahu Ibu Indri ini sangat sibuk, jadwalnya padat, tetapi satu kemurahan bagi kita semua keluarga besar Dorea Ministry kalau Ibu Indri bisa menyempatkan waktu untuk khotbah di tempat kita. Puji Tuhan.